Pendakian kali ini adalah pendakian pertama bagi kami dan juga buah hati kami. Ya, kami membawa serta ia dalam pendakian ini. Kata orang, pendakian pertama adalah tolak ukur, di mana kita akan merasa kapok atau malah kecanduan untuk mendaki lagi. Dan sepertinya kami tertular candu itu. Hari ini tepat tanggal 15 Agustus 2021, kami sedang berkemas untuk menuju ke Kuningan. Pendakian kali ini kami akan ke Gunung Ciremai. Dan beranggotakan 6 orang termasuk Kana. Dan salah satu di antaranya adalah saudara kami yang memang sudah terbiasa mendaki gunung. Pagi ini Kuningan begitu cerah. Semoga saja ini pertanda baik bagi kami yang baru akan memulai pendakian. Jarak tempuh dari tempat tinggal kami untuk menuju base camp di Kuningan menghabiskan waktu sekitar 2,5 jam menggunakan kendaraan bermotor. Pun selama di perjalanan, indera penglihatan kami dimanjakan oleh view Gunung Ciremai yang begitu gagah dan menawan. Sesampainya di pos pendakian, kami segera mengurus simaksi. Oh iya, sebelumnya kami juga sudah registrasi melalui online ya. Untuk pendakian ke Gunung Ciremai ini, kami melalui jalur pendakian Palutungan di Kuningan. Setelah itu, kami ke pondok pendaki untuk packing ulang dan juga mengecek kembali barang dan juga logistik yang kami bawa untuk mendaki. Hai Kana, Kana mau kemana? Dan tidak lupa kami juga harus mengisi form yang sudah diberikan oleh petugas pendakian. Setelah selesai registrasi dan juga simaksi, selanjutnya kami cek kesehatan. Dan ini adalah salah satu syarat untuk mendaki di masa pandemi seperti sekarang. 2,4 bulan 2 tahun 4 bulan. Kasih tangannya Om. Dan setelah semuanya selesai, kami tidak lupa untuk berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan pendakian. Dan akhirnya kami memulai pendakian pada pukul 11 siang. Sebelum kami melalui gapura pendakian, kami harus melewati beberapa pemukiman warga dan juga perkebunan milik warga setempat. Untuk trek awal yang kami lalui berupa perkebunan sayur dan juga beberapa peternakan sapi milik warga. Kami beristirahat sejenak setelah sampai di pos tugu pendakian via Palutungan. Kana, yang. Kemudian kami melanjutkan pendakian kembali untuk menuju ke pos 1. Dan di pos 1 ini didominasi dengan hutan pinus. Vegetasi pepohonan pinus masih saja mendominasi perjalanan kami dari pos 1 menuju pos 2. Kana. Kenapa? Ayo cepetan kemana? Jalan.
Capek dong. Ayo Om. Semangat. Masya Allah. Seringkali si kecil meminta untuk berjalan sendiri. Bahkan untuk trek yang menanjak dan juga curam, dia tidak mau kami gendong. Sepanjang perjalanan menuju pos selanjutnya, kami ditemani dengan suara ringai dari burung dan juga kumbang hutan. Udah, pegangin aja, pegangin. Seperti yang sudah kami bilang tadi, si kecil tidak mau kami gendong ketika melewati tanjakan yang cukup curam dan bebatuan seperti ini. Perjalanan menuju pos 2 memanglah memakan waktu yang lumayan lama dan panjang. Dan di sini juga kami mendapati banyak sekali trek yang landai. Gandengan kanannya, gandengan sama ayah. Seringkali kami beristirahat di jalur karena memang nafas kami yang sudah sangat terengah-engah dan juga terasa panas. Bukan hanya trek yang terus menanjak, tapi kami juga mendapati turunan yang sangat curam dan berlumut, dan itu membuat kami harus berhati-hati dalam melangkah. Dan si kecil masih saja terus semangat untuk berjalan dan trekking sendiri. Karena memang kami sudah terbiasa untuk mengajaknya dan mengenalkannya ke alam. Jadi dia terlihat begitu senang ketika berada di hutan seperti ini. Dan lagi-lagi kami beristirahat sejenak di trek. Kan lagi di mana? Di gunung. Masih kuat jalannya? Ya. Oke, kiss bye. Bye bye. Akhirnya si kecil pun terlelap dalam gendongan ayahnya. Entah ini adalah istirahat keberapa yang kami lakukan di trek karena memang nafas kami yang sudah sangat terengah-engah. Setelah berjalan cukup lama, akhirnya kami sampai di pos 2, Cigowong. Di sini kami beristirahat cukup lama. Kami memasak air untuk membuat minuman hangat dan juga kami membuat mie instan. Bercengkrama dengan orang-orang terdekat di atas gunung seperti ini memang beda sekali vibes-nya, sangat hangat dan menyenangkan. Di pos Cigowong ini juga terdapat sumber air, lalu ada juga toilet dan ini adalah toilet terakhir karena di atas sudah tidak ada toilet lagi. Terdapat juga musola yang bisa kita gunakan untuk beribadah di sini. Setelah selesai beristirahat dan beribadah, selanjutnya kami menuju ke pos 3. Dan untuk vegetasi dari pos 2 menuju pos 3 itu sangat rapat dan juga tanahnya yang lumayan basah.
Setelah bersikeras ingin tetap berjalan sendiri, akhirnya si kecil pun mau kami gendong karena melihat trek yang sudah tidak mudah lagi. Semakin menanjak, udara yang kami rasakan semakin menusuk ke dalam tulang, meskipun terlihat pancaran sinar matahari. Karena jalan sendiri ya. Hebat ya. Karena berani ya. Ayo. Hai Kana. Setelah berjalan cukup lama, akhirnya kami sampai di pos 3. Dan di sini kami beristirahat sejenak untuk melepaskan Aku juga lelah tadi dan beli, aku penat. satu. Ada ini kan tadi tuh, ada apa sih namanya? Setelah beristirahat sebentar, kami melanjutkan kembali perjalanan menuju pos 4 karena hari yang sudah semakin sore. Jadi kami harus segera menuju pos selanjutnya. Perjalanan menuju pos 4 ternyata sangatlah melelahkan karena kami harus melalui trek yang menanjak dan juga berakar. Kalau kata Bung Firsa Besari, kalau jalannya terus lurus dan mulus, lalu apa tantangannya? Mari kemana Kana? Kita cari dulu. Tepat pukul 5 sore, kami baru sampai di pos 4 dan kami memutuskan untuk beristirahat sejenak di sini. Mending gini ya, ngapain ya? Setelah melewati tanjakan Asoy, akhirnya kami pun sampai di pos 5. Karena hari yang sudah semakin gelap, kami memutuskan untuk mendirikan tenda di pos ini.